Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu kesemuanya yang pada hadir saat ini, betapa Allah selalu sayang kepada hambanya dengan begitu luas karunia-Nya, selalu memberikan suatu kesempatan kepada kita semua. Ini bukti menunjukkan atas qudrat iradat Allah, kita bisa dipertemukan kembali untuk selalu bertolabul ilmi, atau dalam arti kata ngaji bareng-bareng. Sepatutnya Bapak Ibu kalau kita selalu mengaturkan rasa syukur yang sangat dalam, diperbanyak di dalam diri kita dengan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala apa yang selalu diberikan berupa nikmat yang mana kita tidak bisa menghitungnya. Itulah bahwa Allah selalu memperhatikan kepada semua makhluknya. Inilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Betapa kalau kita menengok dengan adanya sunatullah dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mengangkat seorang Rasul, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijadikan, diangkat oleh Allah menjadi Rasul agar memberikan suatu contoh kepada setiap manusia, yang mana di dalam perjalanannya Rasulullah ini selalu mendapatkan dengan suatu keluasan pertolongan Allah. Maka bagi kita Bapak Ibu ya, yang sebagai umat Rasulullah, juga kita menghormati dan selalu mengangkat harkat dan martabat, menjunjung tinggi takdim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan beliaulah kita mengerti, berusaha bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai risalah-risalah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu saudara-saudaraku kesemuanya, kita sebagai makhluk Allah, termasuk keturunan dari anak cucu Adam alaihissalam, ya kalau kita mencoba untuk menggali akan diri kita, betapa semua hamba Allah khususnya manusia
adalah sangat nilainya tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Tapi kadangkala Bapak Ibu, setelah kita terciptakan sebagai manusia yang diberikan tugas untuk bermuamal dalam artian menunjukkan dharma bakti atau ketakwaan atau ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadangkala juga kita terdampar, terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran diri yang mengakibatkan kita banyak kesalahan dalam suatu yang tidak ada ridho Allah, akhirnya menumpulah suatu dosa-dosa atas perilaku-perilaku kita yang kurang memahami di dalam ajaran-ajaran Rasulullah. Seandainya kita semua mengikuti dalam ajaran Rasulullah dan selalu beriman kepada Allah, maka kita pun tertuntun di dalam petunjuk. Tapi Bapak Ibu, maaf sekali lagi, Bageng di saat ini ingin menengahkan dalam pengkajian ini bagaimana seseorang ini yang banyak kesalahan atau banyak dosa, apakah kita berdiam diri, apakah kita melakukan hal untuk selalu meminta ampunan kepada Allah? Coba kita renungi di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu, bahwa setiap kesalahan diri kita sedikit demi sedikit, kecil besarnya, akan menumpuk menjadi suatu kalimat dosa. Tapi kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah, kalau kita lebih memandang lebih jauh betapa luasnya ampunan Allah. Karena apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur, Dia Maha Pengampun dan Maha Belas Kasih. Ini nyata Bapak Ibu, bahwa kita tidak berputus asa dalam rahmat Allah, dalam pengampunan Allah, walaupun seberapa banyak dosa dan kesalahan kita. Inilah jalan-jalan bagi kita semua. Jangan sampai kita jauh dari ampunan Allah, walaupun seberapa banyak dosa kita atau kesalahan kita, tetap kita ayo mendekatkan diri, bermunajat, meminta atas maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau ada kita sedikit mengingat atau ada suatu petuah Rasulullah di dalam salah satu hadis ini, maaf Bapak Ibu ya, coba kita menggali, ada hadis yang mana ini dari Anas bin Malik ya, diriwayatkan oleh Turmudi insyaallah kalau nggak salah. Di situ ada Rasulullah telah bersabda, yang disodorkan oleh Rasulullah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam firman Allah. Ya, hadis ini begitu. Coba nanti kita tafakuri, kita renungi, kita gali. Apa sebutannya? Ya ibnu Adam, hei anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubal. Sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, kata Allah, niscaya aku, kata Allah, mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Dan aku, Allah, tidak peduli. Nah, ini saya potong ya Bapak Ibu. Satu, ini adalah kalau kita menggali, mencermati salah satu petua Rasulullah ini atau sabda Rasulullah ini dalam firman Allah itu, ternyata ada salah satu cara, yaitu berdoa dan berharap. Ya. Ada cara berdoa dan berharap. Jadi setiap kita berdoa, kita harus punya harapan. Karena jelas tadi dalam konteksnya hadis, dalam kalimat tidak peduli inilah Allah, walaupun kamu banyak dosa kamu, kesalahan kamu, seberapa banyaknya, kalau diukur dengan maghfirahku, luasnya maghfirahku, masih saya anggap kecil, asalkan engkau wahai hambaku mau berdoa dan berharap atas ampunanku. Nah, ini coba kita gali seperti itulah ya. Disitulah Bapak Ibu, Rasulullah selalu memberikan petua-petua itu agar umat-umatnya sebagai hamba-hamba Allah biar lebih untuk mentafakuri. Jangan sampai kita ini semua, walaupun banyak salah dan kedosaan yang kita lakukan, tapi jangan sampai putus asa. Tetaplah kita ayo berdoa dan berharap kepada Allah selalu dalam keyakinan kita bahwa Allah lah yang Maha Pengampun. Ini potongan hadis kalimat itu. Kalau kita coba mengambil di dalam suatu kitab suci Al-Quran dengan sambung ini, coba ya bagian paparkan atau kita ambil suatu ayat Allah di surat Az-Zumar, insyaallah ya, di surat Az-Zumar ayat 35. Seperti biasa kita coba dengan kalimat bacaan. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, liyukaffirallahu anhum aswa'allazi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Akan Allah, agar Allah akan menutupi atau mengampuni bagi mereka
hamba-hamba Allah seperti kita semua ini Bapak Ibu yang penuh salah dan dosa atas perbuatan yang paling buruk pun yang mereka kerjakan, dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kita sedikit untuk mencermati dari ayat tadi, bahwa walaupun kita dengan suatu pernah perbuatan seburuk apapun, tapi kalau kita memandang kepada zat Allah adalah yang maha pengampun, kita tidak kecil hati, tapi dengan syarat bersungguh-sungguh. Bukan dalam arti kita setiap suatu perbuatan terus kita minta ampun, tapi kita masih melakukan lagi. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali kalau kita berbuat kebanyakan dosa, kita istilahnya untuk menobati diri, selalu memandang dalam luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kata Allah tadi, walaupun seburuk apapun akan dibalas dengan, istilahnya Allah akan memberikan suatu upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, asalkan si kita ini benar-benar mau tobat dari suatu kesalahan secara lahir dan batin untuk mengharap atau untuk menuju dalam maghfirah Allah atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayatnya ya. Makanya kan sering orang kalau ada yang baca Astagfirullahaladzim, kan begitu kan, ya Allah kami mohon ampunan atas kepadamu Engkau yang maha, innahu kana ghafaro, kan ada. Jadi ini nyata kalau Allah itu adalah maha pengampun. Nah, kalau sudah tahu zat Allah yang maha pengampun dengan sifatnya, ini adalah satu peluang bagi kita Bapak Ibu, yang mana kita mulai kecil sampai sekarang dewasa sih masih diberikan suatu kesempatan oleh Allah. Ya kita cepat-cepat aja kembali kepada Allah untuk mendapatkan suatu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekilapan kesalahan kita yang secara lahir dan batin disengaja atau tak disengaja. Kita haturkan kepada Allah. Kita jangan berputus asa atau kecil hati dengan adanya luasnya bahwa Allah maha pengampun ya. Itu kalau istilahnya kita menukil satu, mengambil contoh dari ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Disitulah makna suatu kita perbanyak baca istighfar. Di situ. Nah, makanya kita bagaimana dengan banyaknya istighfar, selalu mohon ampunan kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita ya. Langkahnya kalau kita sambung di dalam petua Rasulullah atau Rasulullah tadi, kita sambung kembali, ya ibnu Adam lau balaqat dunubuka ananas sama'i tumas takfartani ghafartu laka wala ubali. Ini sambung yang kedua. Hei anak Adam, seandainya dosa-dosamu, kata Allah, setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, kata Allah, niscaya aku mengampuni dan aku tidak peduli. Dalam arti
dalam arti aku tidak peduli walaupun umpama dosa kita setinggi gunung, seluas samudra, tapi kalau kita ada kekuatan ya azam yang kuat di dalam diri kita, percaya betul bahwa Allah Maha Pengampun, kita selalu siang dan malam memintakan, memunajatkan pengampunan atas kepada Allah, memandang ke atas keluasan mahfirah Allah, kita tidak kembali kepada perbuatan yang salah lagi, yang menjadikan kerugian diri, yang menjadikan kemudaratan diri, atau kita kembali kepada jalan yang salah di dalam kemaksiatan itu. Kita tutup lembaran yang lama itu, kita buka lembaran yang baru dengan mahfirah. Ini adalah kita berbanyak dalam artian baca istighfar. Jadi satu tadi syarat ya untuk mendapatkan ampunan Allah, definisinya kalau kita urgensinya hadis ya, syarahnya lah kalau bahasa ngaji begitu aja dah. Jadi satu, kita jangan ada sedikit keraguan, kebimbangan, kita selalu dengan berdoa dan berharap itu ya. Kedua, kita selalu dalam artian mendekatkan diri untuk pengampunan Allah, perbanyak akan istighfar ya. Ini kedua. Baru yang sambungan yang ketiga, petua Rasulullah, ya ibnu Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya bikurabiha makafiro. Dalam ini maaf kami ulang yang ketiga ya, ya ibnu Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya thumma lakitanilah tusriku bisyai'a la ataituka bikurabiha maghfirah. Jadi apa dalam pengertian artinya? Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi ya, di langit, sekarang bumi, kemudian engkau ingin bertemu, menghadap kepadaku atau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan ya, kami ulang, dalam keadaan tidak mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu pun, niscaya aku Allah datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh ya. Ini dengan sepenuh apa? Arti bumi, istilahnya seluas bumi tadi seluas, mafirohnya seluas langit, sekarang seluas bumi. Jadi begini Bapak Ibu ya, makanya kalau kita sering dengan selalu belajar, akhirnya kita paham dan mengerti, dan kita yakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, agar kita ini menerjemahkan kehidupan bermuamalah ini benar-benar tidak akan salah kepada mempraktekannya dalam segi keimanan. Padahal yang ketiga kan jelas, walaupun dosa kamu hampir seluas bumi ya, engkau ingin bertemu denganku dengan tidak mempersekutukan aku, kata Allah, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampun. Jadi yang ketiga syaratnya adalah kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu
apapun. Jadi ini bisa menjadikan ampunan Allah Bapak Ibu. Kita hanya qul huwallahu ahad. Ya kalau kita ambil di surat Al-Ikhlas ya. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu esa. Jadi ini bukti bahwa kita seperti kalimat thayyibah dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, sambungan ayat thayyibah ini sama dengan kita dalam ucapan. Kalau suratnya kan yang menerima kan Rasulullah, jadi umpama dibaca kul, ucapkan Muhammad, kul huwallah, huwa dia Allah yang satu, yang tunggal, yang pasti. Makanya kita hanya mutlak kepada Allah, baru itu bisa dikatakan kemurnian keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ Allah bisa menjadikan syarat pengampunannya kepada kita. Karena kita sudah tidak mempersekutukan sesuatu pun atau membuat suatu perbandingan di sini. Jadi kita pahami keimanan kita, itikad kita menuju kepada tauhid yang benar. Nah, baru di situ di antara kita semua Bapak Ibu ya bisa menjadi ampunan Allah yang sangat besar kepada kita kalau kita sudah tidak membuat suatu persekutuan. Inilah Bapak Ibu, 3 kriteria ini cobalah nanti Bapak Ibu yang hadir juga saudara-saudaraku yang di luar sana, ayo kita renungi lebih dalam, menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Tapi 3 syarat ini kita baru bisa mendapatkan ampunan Allah. Ya. Berat enggak Bu? Bapak, berat enggak? Ya, kalau kita merasa berat ya berat, kalau tidak ya tidak. Ini tergantung kepada amalu bil niat Bapak Ibu kita semua. Kalau kita punya azam selalu memandang kepada Allah atas betapa luasnya ampunan Allah, ya kita pasti selalu mendekat, bertakarub kepada Allah, selalu beristighfar meminta ampunan kepada Allah, selalu dalam berdoa dalam bentuk suatu harapan yang benar-benar yakin akan doa kita bahwa Allah yang mengabulkan. Yang terakhir, akhirnya kita dalam bermuamalah lahir dan batin, kita sudah melepas semua makhluk yang ada di dalam pikiran kita, di dalam rasa kita, di dalam hati kita atau jiwa kita, hanya mutlak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Demikian Bapak Ibu, sekiranya apa yang bisa Mbak Keng untuk berbagi saat ini, ayolah kita selalu bersama-sama dengan segala rasa hati diri kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu kita mengingat, melihat di dalam perjalanan hidup kita ini yang penuh dengan suatu kesalahan dan dosa. Disitulah Bapak Ibu, kita ayo selalu meminta ampunan kepada Allah, karena ampunan Allah begitu luasnya bagi semua hambanya yang benar-benar mau mendekatkan diri dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan sekelumit apa yang Baking bisa berbagi ini, mudah-mudahan kita ambil hikmah-hikmah dan menjadikan kajian diri. Semoga kita selalu dengan segala muamalah kita lahir dan batin ini penuh dengan salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ampunan kepada kita semua dengan kalimat ucapan Astaghfirullahaladzim, 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 Innallaha ghafurur rahim. Demikian, ada kurang lebihnya Bapak Ibu, kami Baking mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur